Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita Al-Jalalain, ya. Dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Tetapi kita akan baca ayat 1 sampai 5, ya, untuk bacaannya, tapi tafsirnya 1 sampai 3 saja. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang tafsirnya, ya, di sini saya ingin jelaskan dulu tajwidnya, ya. Pertama alif lam mim, yaitu alif lam mim itu disebut al-huruful muqatta'ah, ya, huruf yang terpotong-potong, terputus-putus. Jadi dia dibaca huruf, ya, sesuai bunyi huruf tersebut. Jadi 3 huruf itu alif, lam dan mim. Di dalam hadis dikatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, kemudian zalika. Ya, zalika itu ada tanda panjang di atas, ya, seperti huruf alif pendek, ya, bentuknya. Itu disebut mad tabi'i. Ya, dibaca panjang biasa, 2 harakat, ya. 2 harakat itu 1 alif. Zalika. Kemudian al-kitabu. Di situ ada alif dan lam. Ya, itu disebut lam kamariyah, lamnya disebut lam kamariyah. Jadi kalau lam kamariyah itu dibaca lamnya, ya, al. Ya, tapi alifnya tidak dibaca kalau kita sambung dengan huruf sebelumnya. Jadi kalau kita baca zalikal, ya, jadi alifnya tidak dibaca, kecuali kalau pisah antara zalika dengan al-kitabu, maka alifnya itu dibaca baca fathah, al-kitabu, zalikal kitabu. Begitu juga la itu mad tabi'i, ya, la raiba. Kemudian raiba itu mad lin, ya, panjang yang lunak. Ya, tidak boleh dipanjangkan, tetapi dibaca lembut, raiba, ya, la raiba fi. Ya, kemudian fi itu
ada ya sukun, kemudian ada ha. Ya, ha itu disebut mad silah kasirah. Kalau sukun sebelumnya, sebelum ha itu tidak boleh dibaca panjang ha-nya, tapi kalau berharakat itu dibaca panjang 2 harakat. Jadi fihi, kalau dibaca berhenti fihi, tapi kalau dibaca tidak berhenti fihi. Kemudian hudan dan hudallil, nah, itu ada tanwin 2 fathah, ya, hudan. Kemudian ketemu dengan lam, nah, itu disebut idgham bila gunnah. Idgham itu artinya dimasukkan. Kemudian bila gunnah tanpa dengung, ya, jadi tidak boleh berdengung. Hudalli itu dimasukkan, tidak terbaca itu tanwinnya, jadi dia terbaca lam. Hudallil muttaqin, ya. Kemudian muttaqin itu ada sukun ya, kemudian nun fathah, nah, itu disebut mad arid lis sukun. Mad itu panjang, kemudian arid itu tiba-tiba, ya, karena berhenti. Sukun yaitu dibaca mati, jadi nunnya dibaca mati kalau berhenti, ya. Hudallil muttaqin, ya, itu boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat, 1 alif, 2 alif atau 3 alif, ya. Kemudian allazina, nah, ini beda dengan alkitabu dengan allazina. Kalau allazina itu lamnya itu lam samsiyah, maka lamnya itu ikut kepada lam yang kedua, ya, allazina. Jadi lam pertama tidak dibaca, yang dibaca lam kedua allazina, ya, karena 2 lam di situ, ya, hanya pakai tasdid. Yu'minuna, nah, itu yu'minuna itu dhamma ketemu waw sukun, itu mad tabi'i. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, itu as-salat lam syamsiyah, wa yuqimuna shalata wa mimma. Kemudian mimma, ada mim ketemu mim, itu disebut idgham mutamatsilain, huruf yang sama, atau disebut juga idgham mimi, karena mim ketemu mim, ya, mimma, ya, mim ketemu mim itu disebut idgham mutamatsilain, idgham yang sama hurufnya, atau mim ketemu mim idgham mimi. Kemudian ada tasdid, itu dibaca gunnah, yang disebut gunnah. Mimma razaq, qaf itu qatbu jaddin, nah, itu qatbu jaddin disebut qalqalah, jadi dijelas qafnya, ya. Kemudian razaqna, ya, razaqna, ya. Mimma yunfiqun, nah, yunfiqun tadi baiklah kita baca sama-sama, ya. Saya dahulu baca, baru kalian ikuti, ya, sampai ayat ke-5. Ya, saya mulai, yang lain perhatikan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la
la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, sekarang kita terjemahkan per kata ya. Saya dulu, kemudian kalian ya. Jadi saya baca satu kata dalam bahasa Arabnya, kemudian saya artikan dalam bahasa Indonesia. Baru Anda ikuti setelah saya. Ya, saya dulu ya. Alif lam mim hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ya silakan. Alif lam mim hanya Allah yang mengetahui maksudnya ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Ya. Artinya inilah kitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum, dan apa yang kami berikan kepada mereka berupa rezeki. Atau apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yunfiqun,
mereka infakkan di jalan Allah. Ya, saya kira sampai di situ ya dulu maknanya. Kemudian nahwunya ya. Nahwunya itu kalau disebut zalika, itu dalam bahasa Arab disebut mubtada ya. Mubtada itu berada di permulaan kata atau disebut juga subjek ya, subjek permulaan. Kemudian zalikal kitabu. Jadi alkitab, zalika itu isim isyara ya, isim isyara artinya kata tunjuk. Jadi kalau kita menunjuk jarak jauh zalika, tetapi maksudnya di sini ini ya, untuk menunjukkan kemuliaan ya. Zalikal kitabu. Nah, alkitab itu adalah kitab. Jadi kalau ada alif dan lamnya itu disebut ma'rifah. Ya, ma'rifah itu sesuatu yang ditahu. Ya, ditahu apa yang dimaksud kitab di sini. Ya, yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Di sini dikatakan alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi zalik. Jadi hanya Allah yang tahu maksud daripada ayat ini. Tetapi di antara ulama ada yang bisa mengartikan ya. Ya, ada yang bisa mengartikan dan menyebut alif lam mim itu sebagai isyarat untuk meminta perhatian, umpamanya 1, 2, 3. Alif lam mim wahid isnin salasa, itu untuk menimbulkan perhatian kepada yang mendengar. Atau juga disebut nama surah karena berada di awal. Seperti Rasulullah mengatakan kalau kita salat subuh ya, salat subuh pada hari Jumat, itu yang dibaca rakaat pertama. Apa yang dibaca rakaat pertama oleh imam? Ya, alif lam mim surah apa? Sajadah. Ya, di dalamnya ada sujud tilawah ya, bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Kemudian di rakaat kedua di surah, ada yang tahu? Surah Al-Insan ya, surah Al-Insan ya. Jadi itu yang dibaca imam pada salat subuh hari Jumat, tapi ini tidak wajib ya, sunnah. Di sini dikatakan kemudian la raiba. Apa artinya la raiba? Tidak ada keraguan. Apa maksudnya tidak ada keraguan? Ada yang tahu maksudnya? Kamu? Maksudnya apa la raiba, tidak ada keraguan? Ada yang tahu? Kamu apa kira-kira yang dimaksud la raiba? Tidak ada keraguan. Ya. Maksudnya itu tidak ada keraguan bahwa Quran ini dari Allah. Ya, kalau bukan dari Allah, itu ada keraguan. Ya. Kalau dia bilang Quran ini dari Nabi Muhammad, itu keraguan. Tapi kalau dia bilang ini dari Allah, itu tidak ada keraguan. Karena ada ayat pada surah yang lain, yaitu surah Sajadah ya, surah Sajadah, tanzilal kitab. Ya, apa artinya tanzilal kitab? Apa artinya tanzilal kitab? Ya, ada yang tahu? Ya, Quran yang diturunkan, tanzilal kitab. La raiba fi. Apa artinya la raiba fi? Ya, tidak ada keraguan. Ya. Mir rabbil alamin. Dari Tuhan semesta alam. Nah, ini
bukti bahwa Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi, ya, dengan pedangnya yang terhunus. Siapa yang menghalangi saya? Maka ada yang tahan. Lihat adikmu Fatimah, dia sudah masuk Islam. Dia marah, tidak jadi pergi membunuh Nabi Muhammad, tapi pergi melihat adiknya bersama suaminya membaca Quran. Setelah ditanya, apa yang kamu baca? Al-Quran. Marah, dia tampar adiknya sampai berdarah-darah. Kemudian coba saya lihat itu. Tidak bisa dilihat, najis, kamu harus berwudu dulu, bersuci. Setelah dia berwudu, bersuci, dia baca surat Thaha. Itu Thaha dia baca, kami, yang artinya kami tidak turunkan Al-Quran ini supaya kamu celaka. Ini diturunkan dari Tuhan yang maha perkasa. Ya, jadi maka dia kaget. Setelah membaca 5 ayat itu, langsung sadar. Dia pergi cari Nabi Muhammad bukan untuk membunuh, tetapi dia masuk Islam. Nah, itulah dimaksud la raibah. Ya. Ada juga nama itu orang la raibah. Ya, la raibah. Pernah mengajar di Gombara di sini Darul Arkam, namanya la raibah almarhum. Ya, waktu pertama kali diberdirikan, ya, la raibah. Itu ustadz, ya. La raiba fi hudan lil muttaqin. Pernah ada seorang tokoh, ya, dari London, itu orang sangat pintar sekali. Dia sudah banyak baca buku, dan setiap baca buku itu di mukaddimahnya ada tertulis, apabila kamu mendapatkan kesalahan, ya, kekeliruan, apalagi, ya, dan lain-lain yang meragukan, maka tolong dikoreksi. Tetapi setelah dia baca Al-Quran, dia lihat ada tertulis la raiba fi. Di dalam Quran ini tidak ada keraguan. Jangankan kesalahan, kekeliruan, keraguan saja tidak ada, apalagi kesalahan, apalagi kekeliruan. Ya, itu tidak mungkin, pasti ini pasti dari Allah. Lalu dia nyatakan masuk Islam. Ya, itulah yang dimaksud la raibah. Ya, di sini dikatakan zalika haza alkitab allazi yakra'uhu Muhammad. Ya, dia yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Apa itu yang dibaca Nabi Muhammad? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu artinya bacaan. Ya, bacaan. Dari kata qara'a yaqra'u, Quran. Ya, la raibah. La raibah, tidak ada keraguan, tidak ada antara benar dan salah, ragu-ragu, bimbang. Fihi, ya, di dalam Al-Quran. Nah, ini menyatakan bahwa annahu min indillah, bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah, dari Allah. Berarti dia kalamullah, ya. Kalamullah. Wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu zalik. Jadi khabar ini, la raiba ini khabarnya dari zalika. Ya, khabar. Kalau di dalam bahasa Indonesia predikat, ya, ada subjek, ada predikat. Ada kalau dalam bahasa Arab ada mubtada, ada khabar. Mubtada itu yang di permulaan, khabar itu sesudahnya, yang memberitakan. Jadi khabarnya zalika. Jadi di sini diartikan ini untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Ya, kalau mulia itu dekat, kalau hina jauh. Maka untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran, disebutlah artinya ini.
Inilah Al-Quran. Ya. Kemudian hudan. Ya, hudan itu dalam Nahwu khabar sani. Ya, predikat yang kedua. Nah, di sini dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, ya. Selain kalau tafsir Al-Jalalain itu hanya bahasanya saja, ya, pengertian dari kosakata. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir ini tafsirnya berupa asar. Asar itu tafsir dengan Al-Quran. Ya, jadi ayat Quran, kemudian ayat Quran di ayat. Jadi ayat Quran itu diterjemahkan dengan ayat Quran yang lain atau hadis atau perkataan sahabat. Ya, jadi di sini dikatakan hidayah, ya, yang dimaksud hudan keimanan yang tertanam dalam hati, dan yang bisa menanam keimanan itu hanya Allah. Nah, ini disebut hidayah ilham, ya, hidayatul ilham wat taufik. Nah, ini hidayah batin yang ditanam ke dalam hati manusia berupa kebaikan, berupa cahaya, ya, cahaya kebenaran, ya. Karena yang bisa memberi iman dalam hati itu hanya Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, ya, walakinallaha yahdi may yasha. Surah Al-Qasas ayat 56. Jadi ini tafsir ditafsirkan dari ayat ke ayat, ya. Ya. Kemudian mayyahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursidan. Jadi siapa yang disesatkan, maka dia tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Nah, kemudian bisa juga arti penjelasan tentang kebenaran, ya, dan dalil. Nah, jadi ini disebut hidayatul dilalah wal irsyad, ya, dan petunjuk dari manusia kepada manusia. Kalau tadi dari Allah kepada manusia lewat hati, ya, tapi kalau manusia kepada manusia lewat telinga, ya, lewat penglihatan. Ya, itu yang ada di kepala. Tetapi kalau yang ada di hati, itu dari Allah. Ya, itu di hadisnya wa innaka, ayatnya wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamulah yang bisa memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ya, maaf, ini ada yang tidur ini. Bagaimana caranya supaya Anda perhatikan baik-baik, ya. Saya mohon diperhatikan. Jangan ada yang tidur, ada yang main-main, ya. Coba diperhatikan, ya. Ini pelajaran yang baik bagi kalian, ya. Saya harap diperhatikan, jangan tidak diperhatikan. Ya. Kemudian wayukim sesudahnya alladzina yu'minuna bil gaib, ya. Jadi yu'minuna itu artinya membenarkan, ya, membenarkan. Ya. Maka di dalam definisi iman itu at-tasdiqu bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, ya. Kemudian wal qaulu bil lisan, ya, diucapkan dengan lidah. Bilang saya percaya, harus diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini diucapkan dengan lisan, ya. Kemudian wal amalu bil arkan, ya, harus dibuktikan dengan perbuatan,
ketaatan. Ya, itu ketaatan. Ada tarif iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Quran, itu berarti bertambah imannya. Kalau dia malas baca Quran, malas sholat, itu berkurang keimanannya. Nah, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al imanu yazidu yanqus. Jadi orang yang perhatikan di sini itu bertambah imannya. Kalau yang tidak memperhatikan itu berkurang imannya, ya berkurang, digoda oleh setan. Tapi yang perhatikan itu bertambah keimanannya. Ya, dia tidak digoda oleh setan. Al imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bil gaib. Al gaib itu yang tidak bisa diraba oleh indera manusia. Seperti melihat dengan mata kepala, ya, mendengar secara langsung, ya. Nah, tapi dia bisa melihat dengan mata hati, mata yang ada di hati, telinga yang ada di hati, ya. Jadi hati yang bisa melihat. Nah, ini yang gaib itu hanya dilihat oleh mata yang ada di hati, didengar oleh yang ada di hati. Karena yang akan mengisi neraka ini, ya, yang akan mengisi neraka itu kelompok jin dan manusia. Ya, itu akan penuh dengan jin dan manusia yang punya telinga tapi tidak mendengar, seperti ini ada yang tidak memperhatikan, itu akan masuk neraka. Dan tidak melihat, ya, hatinya tidak, matanya yang ada di hati tidak melihat, cuma matanya yang ada di kepala saja, ya, tidak sampai ke hati. Jadi telinganya itu mendengar, masuk dari telinga kanan, keluar dari ke telinga kiri, ya, tidak singgah di hati. Nah, itu yang akan mengisi api neraka, sehingga hatinya itu tertutup, ya, tertutup, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Nah, itu seperti binatang, ternak, bahkan lebih sesat. Nah, itu. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Yuqimuna itu mendirikan, ya. Beda itu melaksanakan dengan mendirikan, yang menegakkan. Kalau melaksanakan, itu asalan, asal-asal. Asal melakukan saja sudah sebagai kewajiban, selesai. Tapi kalau menegakkan itu seperti kebutuhan. Ya, dia butuh makan, butuh minum, butuh hidup. Ya, kalau melaksanakan, ya, yang penting sudah selesai, beres. Nah, itu makanya yang lalai dalam sholat, itulah yang celaka. Jadi yang lalai dalam sholat, itulah yang celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yang lalai, ya, dan allazina hum yuraun, yang riya, sholatnya riya. Ya, itu. Jadi yang menegakkan sholat itu artinya dia lakukan dengan khusyuk, dia lakukan semua yang wajibnya sholat, ya, rukunnya sholat, dia perhatikan wudhu yang benar, sholat yang benar, ya, dia perhatikan rukunnya sholat, wajibnya sholat, sunnahnya sholat, waktunya sholat, bacaannya sholat, dia perhatikan betul, dia rasakan. Kemudian dia merasa berada di hadapan Allah waktu sholat, ya, dia tidak berpikir kemana-mana, ya, pikirannya hanya konsentrasi kepada Allah. Itulah yang dimaksud yuqimunas salat, menegakkan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, wa mimma itu dari apa? Ya, kita ini diberikan Allah rezeki, ya, kesehatan. Jadi rezeki itu jangan anggap itu berupa harta saja, ya, itu berupa materi. Tapi kalau rezeki bisa materi, bisa non materi, seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, ya,
ya itu disukai oleh banyak orang, ya, dan bisa melakukan kebaikan, itu rezeki semua. Jadi jangan hanya rezeki itu berupa uang, harta, pakaian, tempat tinggal, ya itu juga rezeki. Tapi rezeki yang berupa materi, itu harus kita keluarkan sebagian, karena bukan harta kita itu semuanya milik kita, ada miliknya selain kita, yaitu keluarga, fakir miskin, kaum kerabat, ya baik melalui zakat, infak, dan sedekah. Karena menurut Nabi itu harta itu cuma 3. Harta yang pertama dimakan itu habis, ya, menjadi kotoran. Kemudian harta yang dipakai seperti pakaian, tempat tinggal, itu berupa papan, itu akan binasa pada masanya. Seperti manusia juga akan mati pada masanya. Jadi harta juga kalau bukan kita yang tinggalkan, dia yang meninggalkan kita. Yang harta sesungguhnya itu yang apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan zakatnya, itu akan kita ambil hasilnya nanti di hari kemudian. Kalaupun di dunia tidak dapat, ya pasti di akhirat dapat, karena akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Tapi kalau kita infakkan dengan ikhlas, ya ikhlas karena Allah. Kalau tidak dengan ikhlas, itu percuma. Ya, jadi ini ciri-ciri orang bertakwa itu dia takut siksa Allah nanti di akhirat kalau dia meninggalkan kewajibannya seperti sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran. Nah, dia merasa tidak aman kalau tidak membaca Quran atau tidak melakukan sholat. Nah, makanya orang yang bertakwa itu ya betul-betul memperhatikan perintah Allah untuk dilaksanakan dan memperhatikan larangan untuk ditinggalkan. Nah, itulah orang yang bertakwa, karena dia ingin hidup senang nanti di akhirat, bukan hanya hidup senang di dunia. Makanya itu perlu bekal untuk akhirat, jangan hanya bekal untuk dunia saja. Makanya di sini kamu di asramakan, di pondok pesantren itu untuk memberi bekal di akhirat kelak, ya, untuk memberi bekal bagi dirimu, orang tuamu, saudara-saudaramu, dan masyarakat yang ada di sekitarmu. Ya, kalau kamu jadi orang baik, jadi anak saleh setelah tamat dari pesantren, ya bisa menjadi ustaz, bisa menjadi kiai, bisa menjadi ulama. Ya, walaupun kamu ada yang menjadi dokter, tapi dokter yang ulama, jangan telama, ya, jangan telama, tapi ulama, ya. Jadi ulama, jadi ustaz. Ya, kalau mahasiswa, ya mahasiswa yang ulama, yang ustaz. Karena mahasiswa itu mahasiswa yang perlu dibina. Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Nah, jadi di sini kamu dibina, kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Artinya dicarikan tempat yang cocok untukmu. Mudah-mudahan di sini orang baik-baik semua, ya. Bukan tempat anak-anak yang nakal, ya, tetapi tempat anak-anak yang baik, ya. Karena ada di kiranya pondok itu tempatnya anak-anak nakal, bukan, ya. Tempatnya anak-anak baik untuk dibina, ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik di pesantren ataupun di luar pesantren, baik di masjid ataupun di luar masjid, di asrama atau di dapur, ya. Jadilah anak santri yang baik, yang sopan, yang menyenangkan, ya, dan lain sebagainya. Demikian, mari kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.